Mungkin sebaiknya tidak menyentuh tombol itu. Ada tulisan jangan ditekan. Tapi terkadang logika kalian tidak bekerja. Hidup seperti film yang penuh dengan klise aneh. Jadi, ambil popcorn dan mulai menonton. Adegan kejar-kejaran dalam film thriller dan horor sangatlah seru. Korban terus saja kabur untuk menyelamatkan diri. Dan penjahat terus saja mengejarnya. Astaga, si monster pasti akan menangkapnya. Tapi korban dalam film selalu temukan tempat di mana bisa duduk dan menunggu polisi. Dan itu tidak selalu di loteng. Lemari dapur bisa digunakan untuk sembunyi. Kau serius? Rantai tipis untuk berlindung dari monster yang menyeramkan? Itu bukan ide yang bagus. Tapi film sangat suka hal seperti itu. Kemudian korban bersembunyi di sudut yang gelap dan berharap penjahat tidak tahu bagaimana cara kerja rantai. Salah, badut pun bisa melakukannya. Tapi cerita horor kami punya akhir bahagia. Ini bukan monster menyeramkan. Badut itu hanya ingin mengembalikan dompetnya. Sebaiknya jangan jalan-jalan dengan topeng seperti itu. Pengatur waktu menghitung mundur detik-detik terakhir. Sang protagonis tegang dan berkonsentrasi. Di film aksi yang bagus, ada momen pahlawan akan menjinakkan bom. Apa aku berakhir di sini? Bisakah sang pahlawan menyelamatkan warga kota ini? Para penonton menatap layar dengan napas tertahan. Jangan panik, ini hanya microwave. Sekarang, kota bisa tidur dengan damai. Tidak ada bom, tidak ada ancaman. Tapi nugget ini masih harus dipanaskan. Ini sangat berbahaya. Tiap film aksi akan begini. Saat ini nyawa sang pahlawan sedang terancam. Jatuh ke jurang yang dalam sangat menyeramkan. Harapannya hanya teman sang pahlawan yang juga bertahan dengan ujung jarinya. Akankah ada orang yang menolong duo pemberani ini? Hei, tunggu. Nyawaku sudah terisi. Aku harus selesaikan level terakhir. Apa kau keberatan di situ? Itu plot twist yang tidak disangka-sangka. Ada kalanya karakter utama dalam film aksi harus bergelantungan pada bebatuan. Dia bahkan bisa sambil makan camilan. Pisang ini terasa lebih lezat dengan dikelilingi pemandangan. Sang kaki tangan protagonis sampai kelelahan karena momen menegangkan ini. Dan dia pergi dari film ini. Selamat tinggal. Tapi jangan terlalu dramatis. Pahlawan kita sangat keren karena bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Berikan pria ini medali untuk keberaniannya dan ototnya. Dia siap selamatkan dunia lagi. Jadi, kenapa tidak lakukan dari tadi? Para karakter wanita di film aksi semua cantik. Itu adalah klise yang populer. Sepatu hak tinggi, pakaian mahal, riasan tebal, dan tatanan rambut yang rapi. Harusnya dia berjalan di catwalk, bukan mengejar penjahat. Saat harus berhadapan dengan para kriminal, sang bintang langsung berada dalam pertarungan yang tidak seimbang. Dan sudah pasti kalau dia yang akan menang. Coba saja lihat pria besar berotot ini. Pernah ada yang lebih parah. Bagaimana rambutnya setelah bertarung? Ini masih sempurna. Kecuali kukunya yang butuh diperbaiki. Setiap pahlawan punya pukulan khasnya sendiri. Mereka tahu untuk tidak berurusan dengannya. Peraturan utama film horor adalah menjauh dari cermin. Ini adalah klise yang paling jelas. Tapi pahlawan kita sudah melupakannya. Ini pasti ilusi. Aku harus mencuci wajahku dengan air dingin. Lain kali saat melihat adegan itu, jangan panik. Bagaimana jika monster hanya ingin menyikat gigi? Apa kalian lihat air mata, hujan, dan daun jendela? Kalian sedang menonton sebuah drama. Ini adalah adegan klasik untuk membuat kalian sedih. Ambillah tisu kalian. Bagaimana kita tidak kasihan dengan karakter utama? Tapi kesedihan bisa terganggu dengan panggilan telepon. Kau harus berhenti menangis dan menjawabnya. Apa? Aku tidak memesan apapun. Aku rasa mereka salah sambung. Kau bisa lanjutkan menangis. Ada apa? Apa aku bisa menangis dengan tenang? Lain kali, matikan ponselmu sebelum kau menangis. Ini pesta dansa sekolah. Ini adegan akhir di film remaja. Pasangan bahagia akhirnya melupakan masalah mereka. Jantung mereka berdetak bersama. Mereka
Inilah Raja dan Ratu Pesta Dansa. Itu klise yang populer, tidak bisa dicegah. Ada pasangan seperti itu di pesta ini. Hei, mana sorotan cahaya yang menyinari wajah bahagia mereka? Itu yang mereka lakukan di film. Yeay, itu cahayanya. Misteri dari semua film remaja sudah terpecahkan. Hei, ini tidak pas. Arahkan lampunya pada mereka. Sempurna. Sekarang dua sejoli ini bisa melakukan dansa. Oh, teknisi pencahayaan harus bekerja keras hari ini. Sekarang mereka ada di sarang kriminal. Kalau begitu, drama sebenarnya bisa dimulai. Sang protagonis terperangkap. Akan ada hukuman yang brutal. Tapi kita bisa makan popcorn dengan tenang. Karena ini akan sangat lama. Ini klise standar dalam setiap film thriller. Penjahat akhirnya menceritakan bagaimana dia menjadi kriminal. Kau tahu kenapa aku seperti ini? Orang tuaku pemarah, masa kecilku menyedihkan. Tidak ada yang mengerti aku, kecuali boneka ini. Dan kau mengambilnya dariku. Ini sahabatku. Diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ingat dengan anak kecil menyedihkan itu? Dan aku pun memutuskan untuk mencari dan membalas dendam. Itu yang dilakukan para penjahat untuk membuktikan kejeniusan mereka. Dan tentu saja, sang kriminal dengan senang hati akan menceritakan persiapan penculikan. Aku punya presentasi. Aku tahu semua hal tentangmu. Mengikuti segala pergerakanmu demi balas dendam. Rencana yang sangat licik. Sudah saatnya untuk keluar dari sini. Keputusan yang bagus, film thriller ini menjadi semakin seru. Sesuai peraturan genre, talinya sama sekali tidak kencang. Dan para kriminal di dalam film tidak teliti. Selanjutnya, apalagi setelah tertawa jahat? Yap, menghabisi tahanan. Astaga, dia kabur. Aku rasa sudah saatnya memulai bagian kedua. Sang kriminal akan mencoba menangkap musuhnya lagi. Dan lagi-lagi, dia kehilangan korbannya karena bicara terlalu banyak. Di dalam film, pahlawan yang lemah bertarung melawan pengganggunya. Para penjahat dikalahkan, kau dapat tepuk tangan dan ciuman dari gadis terpopuler di sekolah. Klise yang klasik. Dan film ini pasti akan seperti itu. Sang pahlawan tidak takut saat melihat pengganggunya. Kau harus tunjukkan siapa yang berkuasa. Tongkat ini sepertinya menarik. Dia akan menghajar para pengganggu ini. Apakah berhasil? Aku rasa dia sendiri tidak mengira kalau akan menang secepat ini. Dan sekarang akhirnya dia percaya. Tapi tidak secepat itu. Itulah cerita di dalam film. Setiap pengganggu akan menghadapi lawan lebih kuat. Seharusnya kau melarikan diri darinya. Tidak ada tongkat yang bisa menyelamatkan. Kau harus melupakan kalau kau adalah pahlawan. Hei, semuanya, tunggu aku. Aku ikut kalian. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain menonton film seram bersama teman-teman. Itu adalah plot standar dari banyak film horor. Tapi sekarang atmosfernya sangat tenang. Kecuali film yang menegangkan dan membuat kalian melompat setiap saat. Mereka benar-benar sial. Ada penjahat bertopeng yang sangat seram yang datang berkunjung. Menurut peraturan yang ada di film horor, kalian harus kabur. Tapi mereka harusnya tidak berpencar. Apa mereka tidak tahu kalau penjahat mudah menemukan korbannya satu persatu? Sembunyi di bawah meja? Kau serius? Baiklah, begitulah kalau di dalam film. Kalian jangan kaget. Gadis ini sangat beruntung. Sang penjahat belum menyadarinya. Bersembunyi di balik gorden bukanlah ide yang bagus. Tapi hari ini kita punya penjahat yang tidak begitu cerdas. Dia tidak menyadari apapun di sekitarnya. Lampu yang tidak biasa. Kemana mereka pergi? Baiklah, kalau tidak ada siapapun, aku pergi. Itu caramu mencari? Apakah kalian berhasil? Kita beruntung karena masih hidup. Haruskah selesaikan filmnya? Keputusan yang aneh seperti di dalam film. Haruskah menelpon polisi? Jangan, mereka ingin tahu akhir dari film ini. Tentu saja itu berakhir bahagia. Klasik. Suka video kami tentang adegan film klasik?
Adegan klise apa yang membuat kalian sangat kesal? Ceritakan di komentar, nanti kita diskusikan. Beri suka video ini, berlangganan, dan klik belnya agar tak terlewatkan video baru. Kami janji menayangkan cerita yang seru saja dan tidak ada yang klise.